Shalom semuanya. Salam damai sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema yang akan memotivasi kita. Tetapi sebelumnya saya mau bagikan uh, uh, perihal puasa untuk memotivasi dan mendorong kita untuk menjadikan aktivitas rohani ini sebagai salah satu bagian yang penting dalam keseharian kita, sebab berpuasa itu punya peranan penting untuk membangun kerohanian kita, untuk mengubahkan hidup kita. Sebetulnya saya pengen bagikan video tentang puasa lagi untuk hari Selasa ini, tetapi karena saya belum dengarkan sambil mencatat gitu ya, jadi saya udah dengarkan sebetulnya videonya, tapi belum mencatat ayat-ayat firman Tuhannya gitu. Biasanya atau ada kalanya saya mendengarkan video tanpa mencatat dulu sambil saya aktivitas gitu ya. Bukan berarti kemudian mendengarkan video sambilan gitu ya, tapi bagi saya itu tetap berguna, karena kalau mendengarkan beberapa kali tentu akan punya punya kesan yang lebih banyak yang tertinggal di dalam diri saya gitu ya. Nah, nanti setelah saya dengarkan ulang dengan membagikan waktu maka saya akan bagikan untuk kita juga supaya kita termotivasi. Sederhananya saya katakan seperti ini. Selain teladan Tuhan Yesus, kemudian Paulus yang kerap kali berpuasa, Daud yang kerap kali berpuasa, Daniel gitu ya, Cornelius. Nah, mereka ini kan kita tahu mereka adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus lihat salah satu yang mereka praktekkan. Sederhana aja kita melihatnya. Kenapa manusia rohani mereka kuat? Kenapa kemudian mereka berkenan kepada Tuhan, lebih mengerti kehendak Tuhan? Karena mereka hidup dalam berpuasa. Nah, tadi juga saya katakan selain supaya kita kuat dalam berpuasa, itu juga menyempurnakan ibadah kita dan akan mengubahkan kita gitu ya. Makanya kalau saya periksa di Elpar, saya selalu fokus puasa, karena itu yang paling sulit. Karena menurut saya kalau puasanya sudah konsisten, tentu kalau dua puasa kan akan melakukan PPW gitu ya, pasti PPW-nya jalan, baca Alkitabnya juga jalan gitu. Nah, makanya selalu saya fokusnya itu puasa seseorang gitu ya, di antara kita itu yang saya periksa gitu. Nah, jadi belajar berjuang untuk bisa berpuasa gitu ya. Kita juga lihat para hamba Tuhan, setiap kita kan pasti perhatikan, apalagi dengan media sosial sekarang, kita bisa lihat sekalipun kita berada di kota bahkan negara yang berbeda, kalau dia seorang hamba Tuhan yang menyertakan puasanya di dalam ibadahnya, di dalam kerohaniannya, dia pasti punya spirit yang lebih tangguh daripada orang yang melakukan pelayanan tapi jauh daripada puasa gitu. Nah, kita pun seperti itu, belajar untuk melakukan puasa. Nah, karena memang puasa itu tidak mudah, makanya saya katakan, dan itu juga saya dapatkan dari baik dari hamba Tuhan di Indonesia maupun berbagai rekomendasi video gitu ya. Sebetulnya ini bukan persoalan berpantang makan dan minum.
Ya, memang itu adalah sikap untuk menunjukkan kesungguhan. Tetapi lebih daripada itu adalah adanya adanya, eee eee, interaksi dengan Tuhan, gitu ya. Ada komunikasi dengan Tuhan, ada hubungan hati dengan Tuhan. Nah, jadi kalau memang mampunya ya, eee, misalnya sampai jam 12 saja, eee eee, berpuasanya dilakukan dengan, tapi bukan cuma lakukan begitu aja, tapi ada sebuah, ketetapan hati, sebuah perencanaan, dan juga, kesadaran bahwa seseorang itu mau menunjukkan kesungguhan di hadapan Tuhan, gitu ya. Saya berpikir bahwa, eee, bukan berarti puasa sampai jam 12 itu kurang dahsyat, gitu ya. Nah, memang sih ada poin tersendiri bagi, seseorang termasuk para sahabat di sini yang memang bisa berpuasa total sampai sore, gitu ya. Tapi bagi kita yang memang, eee eee, kemampuannya tidak sama, bukan berarti tadi saya katakan puasa sampai jam 12 itu kemudian tidak mujarab, gitu ya. Bahkan puasa, dengan solid food itu juga tetap sah-sah aja, gitu ya. Misalnya, eee bahkan puasa Daniel kan tidak makan daging dan buah juga sah, tetap bisa makan sayur-sayuran. Atau yang tadi saya katakan puasa dari solid food seperti, eee eee makanan-makanan padat, gitu ya. Jadi artinya tetap bisa puasa dengan ada cairan, ada air mineral. Itu juga asal dilakukan dengan kesungguhan, dengan hati yang mencari Tuhan, itu pasti juga akan berdampak baik bagi kerohanian kita, gitu ya. Jadi yang saya mau katakan, kalau mau tetap kuat, eee, tetap merasakan kedekatan dengan Tuhan, itu latih puasa yang mana saja, ya. Bahkan perlahan, gitu ya. Yang, tetap puasa dengan air, putih secukupnya juga bisa, kemudian sampai jam 12 juga bisa, bahkan seperti puasa Daniel juga oke, gitu. Jadi jangan merasa, "Aduh, saya ini cuma tetap makan," gitu ya, eee eee, jangan merasa itu jadi tidak puasa. Makanya tadi saya katakan eee eee, apa ya, poin pentingnya bukan 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 sekedar, menghindari diri dari makan dan minum, berpantang, gitu ya, tapi itu memang menunjukkan kesungguhan, tapi lebih pada, eee, kesungguhan hati untuk mencari Tuhan, lebih memfokuskan diri untuk merenungkan firman, eee mencari, ingin membangun hubungan sama Tuhan. Nah, itu yang paling utamanya, gitu ya. Jadi, jangan sampai dilupakan hal berpuasa, gitu ya. Lalu sebelum saya masuk lagi ke, eee, rema motivasi ini, saya juga sampaikan lagi tentang pujian penyembahan, gitu ya. Eee, Nanti pada rekomendasi video selanjutnya, ya berarti rekomendasi hari Minggu, saya dengarkan perkataan-perkataan hikmat daripada hamba Tuhan tersebut, gitu ya. Dan saya setuju, orang yang sejak kecilnya dikatakan pada video itu, terbiasa dengan pujian penyembahan, makanya hatinya itu akan gembur untuk ditanami firman Tuhan. Kembali lagi pada teladan Daud yang suka memuji Tuhan. Daniel juga kan suka memuji Tuhan. Dia 3 kali sehari ditulis di Alkitab, bukan cuma berdoa tapi memuji Tuhan juga ada, gitu. Nah, jadi jangan, menganggap, eee, hanya orang-orang tertentu saja yang harus memuji Tuhan. Apakah dia karena pelayanan atau tim pujian penyembah di gereja atau bahkan mungkin, kaum Hawa, enggak. Daud seorang, yang gagah perkasa, dia suka memuji bahkan menari-nari di hadapan Tuhan. Tuhan suka dengan orang yang suka, eee, memuji Tuhan, gitu. Nah, saya selalu mengulang-ulang ini karena saya bisa rasa, bisa pahami, banyak di antara kita terutama yang kaum pria atau bapak-bapak itu agak enggan memuji Tuhan. Nah, padahal itu dahsyat ketika kita memuji Tuhan. Apalagi
Kalau kita tetap bertekad untuk memuji Tuhan di tengah situasi yang tidak enak, jawaban doa kita belum terjawab, eee eee, kondisinya sedang malas atau lemah, tapi kita menetapkan hati, memutuskan untuk memuji Tuhan, maka maka, eee, bukan cuma kapasitas rohaninya yang bertambah gitu ya, dia akan mendapatkan kekuatan tiap-tiap hari. Itu praktek hidup saya banget. Tidak selalu enak ketika memuji Tuhan. Ada bawaannya itu bosan, apalagi kalau, eee tertipu dengan pikiran yang selalu fokus pada jawaban doa yang belum terjadi gitu ya. Itu akan tidak ada dorongan untuk memuji Tuhan. Tapi, eee eee, pada saat saya memutuskan untuk memuji Tuhan, bahkan tidak terasa hadirat Tuhan, bawaannya kering, suara juga kok kayaknya awalnya ya tahu sendiri kan ya, dalam dalam bawaan yang malas awalnya, tapi tetap putuskan untuk memuji Tuhan. Nanti dalam sekejap akan rasakan bahwa Tuhan itu mendengar doa, Dia bertahta di atas pujian. Dan saya terlalu sering merasakan itu. Saya paksakan, saya tetapkan hati untuk memuji Tuhan, mengulang-ulang pujian, berusaha masuk ke dalam artinya, memahaminya, membayangkan Tuhan, fokus dan juga dengan segenap hati. Pada saat yang sama saya rasakan hadirat Tuhan. Itu yang terus membuat perjalanan kerohanian saya itu cukup stabil. Ya, bahkan tetap kuat sampai sekarang itu tidak lepas daripada yang tadi, kebiasaan berjuang untuk puasa. Gak selalu sempurna. Ada kalanya sampai jam 12, ada kalanya dengan disertai cairan, tapi saya punya ketetapan hati gitu. Saya terus berjuang gitu ya. Terus bertekad untuk lakukan ibadah itu. Lalu yang tadi juga memuji Tuhan, memuji Tuhan. Jadi kalau misalnya saya justru dalam tekanan, ya kan sama seperti pemazmur. Kenapa tertekan hai jiwaku? Pujilah Tuhan. Nah, pujian itu akan memberikan kelepasan. Saya juga ada tonton video dikatakan bahwa ketika kita memuji Tuhan maka akan ada pelayanan malaikat. Ada pelayanan malaikat. Jadi jangan pernah ikuti kedagingan. Kalau mau menang setiap hari, paksa diri untuk berpuasa, paksa diri untuk memuji menyembah Tuhan semampunya, tetapi kan kemudian Tuhan hargai niat kita untuk berusaha untuk berpuasa itu. Tuhan melihat hati kita. Jadi itu yang selalu saya tekankan. Berjuang, minta kekuatan daripada Tuhan untuk berpuasa, kemudian putuskan untuk memuji Tuhan, gitu ya. Nah, sekarang saya masuk untuk poin utama daripada sharing ini adalah juga yang tadi saya katakan memotivasi kita. Saya baca di Mazmur gitu ya, Mazmur 51 ayat 10 dituliskan di sini, jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Perbaharuilah hatiku dengan roh yang teguh. Bahasa Inggrisnya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Jadi kalau bahas versi Firman Allah yang hidup dan juga bahasa Indonesia masa kini itu lebih clear. Dikatakan, ciptakan di dalam diriku hati yang baru dan bersih, lalu perbaharui, ya, ada di Sapa Santia. Ciptakan itu kan berarti sebuah tindakan di luar daripada diri kita. Jadi Tuhan itu tidak dengan tidak mau taunya berkata itu kan urusanmu untuk mengubah hatimu. Enggak kayak gitu. Memang bagian kita untuk berubah, tapi kita enggak. Kalau dengan kekuatan kita sendiri kita pasti gagal. Nah, jadi
Dengan berdoa seperti ini pun dengan segenap hati itu kan sudah bagian daripada kesungguhan di hadapan Tuhan. Nah, apakah alkitabiah kita minta Tuhan ciptakan hati kita yang baru? Sama seperti ayat lain yang berkata bahwa apabila ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, mintalah kepada Tuhan. Hendaklah ia meminta kepada Tuhan. Ada pada Capas ya, nanti dibaca aja. Jadi sama seperti kekuatan Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku hikmat. Jadi hal-hal yang rohani seperti itu tetap kita bisa minta kepada Tuhan, minta kekuatan, minta hikmat. Kemudian ayat lain juga yang sama ya, yang kurang lebih senada dengan ini adalah di Mazmur 86. Dikatakan seperti ini, tunjukkanlah kepadaku jalanmu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaranmu. Bulatkan hatiku untuk takut akan namamu. Di BMK juga ada, saya tulis pada Capas ya. Jadi minta Tuhan hati yang takut akan Engkau, itu juga bisa. Kita berdoa kepada, sama seperti Paulus ya, berdoa kepada orang-orang dilayaninya, dikatakan aku berdoa kepada Tuhan supaya aku, di Efesus 1:17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Jadi pokok-pokok doa ini itu bisa kita minta baik terhadap orang lain maupun terhadap diri kita sendiri. Kita berdoa kepada orang ya, misalnya kalau saya berdoa untuk orang yang saya layani atau orang-orang yang saya kasihi ya, saya baru mendoakan mereka, saya sungguh-sungguh minta Tuhan berikan mereka roh hikmat untuk mengenal Engkau, roh pertobatan gitu ya, meminta hikmat untuk orang lain dan juga untuk diri kita, roh hikmat untuk mengenal Tuhan, hikmat untuk kehendak Tuhan. Bahkan dalam segala persoalan, berikan saya hikmat untuk berhadapan dengan orang ini, berikan saya hikmat untuk menangani perkara ini, masalah ini. Meminta hikmat bisa. Kita kita sudah terbiasa kalau kita meminta kekuatan kan, Tuhan berikan aku kekuatan, berikan hikmat juga. Tapi mungkin ini mungkin belum terlalu tidak sama lazimnya bagi kita ketika kita minta Tuhan ciptakan hatiku yang baru, perbaharui aku dengan perbaharui batinku, berikan aku hati yang murni. Itu juga kita bisa minta. Jadi tidak 100% kita yang berjuang ya. Jadi memang firman Tuhan berkata berubah oleh pembaruan budimu. Untuk kita bisa berubah ada bagian kita. Tapi ketika kita meminta dengan kesungguhan pun kepada Tuhan, Tuhan berikan aku hati yang mengasihi Engkau. Termasuk saya punya kesaksian. Saya mengasihi Tuhan itu bukan karena dari upayaku atau karena saya ini orang baik, orang yang rohaniawan atau hatinya benar-benar mengasihi Tuhan. Saya tahu perkara ini terjadi karena saya meminta kepada Tuhan. Nah, jadi kita pun kok kayaknya hati saya ini susah untuk taat ya, tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan, gak mengasihi Tuhan gitu ya. Kita bisa minta Tuhan create, ciptakan, karena Tuhan yang menciptakan hati kita. Kalau kita merasa hati saya ini terlalu tidak mengasihi Tuhan, kok kayaknya tidak memiliki hati Tuhan, hati yang takut akan Tuhan, kok hati saya ini gak murni gitu ya. Kita risau dengan itu, kita gusar dengan itu, kita prihatin dengan itu, dan kita bergumul minta Tuhan ciptakan hati yang baru, ciptakan di dalam diriku, di dalam batin hati yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang bersungguh-sungguh. Ciptakan, sama seperti lagu itu juga kan, ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, hati kasihmu Tuhan. Kita bisa minta itu. Kita bisa minta. Kita lakukan bagian kita untuk berubah.
Tapi tadi saya sudah katakan, dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati pun kita merisaukan, Tuhan, saya pengen punya hati yang takut akan Tuhan tuh. Saya pengen punya hati yang mengasihi Engkau. Ingat, hati saya ini murni dalam melayani, menolong orang. Saya tulus dalam hidup gitu ya. Minta itu juga bisa. Jadi bukan berarti kalau kita minta itu kita seolah-olah absen dari usaha, upaya, enggak. Bahkan ketika kita meminta itu pun kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan, bulatkan hatiku untuk takut. Sama seperti pemazmur, berikan aku hati yang takut, berikan aku hati yang mengasihi Engkau, berikan aku hati yang mau taat. Itu kan juga sudah bagian daripada upaya. Nah, kenapa saya terbeban untuk melakukan ini? Jangan sampai, kenapa saya tergerak untuk membagikan ini? Jangan sampai karena kita tidak tahu kebenaran ini sehingga kita tidak pernah memilikinya. Sama seperti kemarin lah, tentang pengampunan. Tetapi Engkau Allah yang sudi mengampuni, Maha Pengasih, Penyayang. Engkau adalah setia. Kalau kami mengaku dosa kami, Engkau adalah setia dan adil. Nah, jangan sampai karena ketidaktahuan kebenaran ini, akhirnya kemudian dia kan tertuduh karena dia nggak tahu kalau sungguh-sungguh Tuhan itu Maha Pengampun. Darahnya itu berkuasa untuk menyucikan kita. Sama juga seperti kasus ini gitu ya. Jangan sampai karena tidak tahu kebenaran, kita sadar nih, saya nggak punya hati yang mengasihi Tuhan. Saya nggak takut sama Tuhan. Hati saya ini panas, penuh dengan amarah, mungkin penuh dengan ketidakmurnian gitu ya. Jangan sampai karena tidak tahu kebenaran ini sehingga kita tidak memintanya, hati kita terus sama gitu ya. Gak ada hati yang mau berubah, gak ada hati yang merindukan Tuhan. Itu bisa diminta. Jadi selain dari upaya kita sendiri untuk berubah oleh pembaruan budi, selain daripada upaya kita seperti Amsal 4 ayat 23 untuk menjaga hati gitu ya. Menjaga hati itu bagian kita. Tapi bukan berarti Tuhan tidak akan turut campur untuk memberikan hati yang baru. Bisa kita minta. Jadi kalau kita berpikir hati saya begini, jangan tertuduh, jangan merasa udah inilah nasibnya. Enggak. Berdoa kepada Tuhan, ciptakan hati yang baru. Tolong berikan saya hati yang bulat untuk takut akan Tuhan. Berikan aku hati yang mengasihi Engkau. Berikan aku hati yang murni. Berikan aku hati yang tidak berbantah-bantah untuk taat. Itu bisa diminta semuanya. Sama seperti minta kekuatan, minta hikmat. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan sampai ada di antara kita yang kemudian merasa terpuruk. Sudah bertahun-tahun saya ikut misalnya kayak di TRC, tapi hati saya begini-begini aja. Jangan stagnan di situ. Sama seperti minta hikmat, minta kekuatan, kita juga minta, Tuhan, ciptakan di dalam hatiku hati yang baru. Ada dasar firman-Nya. Ciptakan di dalam diriku hati yang baru, hati yang bersih. Ciptakan di dalam diriku hati yang jujur. Jauhkan dari hatiku hati yang munafik, hati yang keras. Jauhkan Tuhan. Perbaharui batinku ini. Itu bisa dilakukan. Oke, saya katakan, jangan sampai kita pasif, gak lakukan ini, gak minta ini, karena kita gak tahu kebenaran ini. Nah, lewat sharing ini, saya mau fokuskan ini, supaya kita tetap juga mendoakan hal yang sama. Minta hati yang takut akan Tuhan. Minta hati yang kita sendiri yang sungguh-sungguh meminta. Itu kan daripada upaya kita menjaga hati, upaya kita untuk kita melakukan pembaruan budi. Minta hati yang baru. Minta Tuhan perbaharui batin. Karena Tuhan yang menciptakan kita semuanya bulat-bulat. Minta itu. Minta hati yang mengasihi Tuhan. Saya ingin takut akan Tuhan. Berikan itu ya Tuhan. Saya nggak mau Tuhan dalam menaati Tuhan itu berbantah-bantah. Jauhkan hati yang bersungut-sungut. Memang dalam prakteknya kita melakukan bagian. Tapi kalau Tuhan sudah ciptakan hati kita yang baru, itu kita akan menjadi mudah untuk takut akan Tuhan. Menjadi mudah untuk taat, mudah mengasihi Tuhan. Minta itu dalam doa-doanya. Ini sebuah poin yang luar biasa, yang membuat saya tetap bersemangat. Karena saya juga tetap bergumul untuk banyak hal. Karena saya pengen punya hati yang lebih takut lagi sama Tuhan. Pengen hati yang suci, yang merindukan Tuhan, yang melakukan segala sesuatu dengan tulus dan murni. Aku akan melakukan bagianku untuk
untuk itu, tapi minta Tuhan untuk memberikannya, sehingga kita kita dalam prakteknya menjadi mudah. Kita jadi heran, kok saya sekarang memberi itu lebih mudah ya, kok mengampuni itu sekarang lebih mudah. Karena apa? Firman Tuhan juga berkata di salah satu di perjanjian lama ya, ayatnya saya lupa, dikatakan bahwa saya akan memberikan mereka hati yang baru, hati yang mau taat. Nanti saya coba cari, tapi pasti kita yang baca firman tahu itu. Aku akan memberikan kepada mereka hati yang baru, hati yang mau taat, hati yang mau diajar kan. Itu selalu minta setiap hari. Perbaharui ya Tuhan hati batinku, ciptakan hati yang baru, hati yang takut Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang merindukan Tuhan, hati yang tulus untuk baca firman, hati yang murni untuk melakukan segala sesuatu. Kalau dengan kesungguhan itu diminta, Tuhan pasti berikan. Karena itu ada hubungannya dengan kerinduan Tuhan yang menginginkan kita punya hati yang baru, punya hati yang murni, hati yang mengasihi Tuhan. Doakan itu dalam doa-doanya. Saya percaya itu akan diberikan Tuhan, karena ada dasar firman-Nya. Saya juga ada kesaksian kan. Saya nggak dari awal saya nggak mengasihi Tuhan. Justru saya pernah berdoa, kalau aku tidak mengasihi Engkau, susah untuk melakukan firman-Mu. Saya punya hati untuk melakukan firman-Mu, tapi kalau nggak ada dasar kasih itu tidak mungkin. Jadi jangan mengira bahwa hati yang mengasihi Tuhan itu upaya sendiri. Enggak. Hati yang mengasihi Tuhan itu bisa diminta. Hati yang takut akan Tuhan itu bisa diminta. Bulatkan hatiku untuk takut akan Engkau. Itu kan suatu karya yang ilahi yang datang daripada Tuhan. Lalu Tuhan perbarui hati kita, sehingga kita punya hati yang suka taat, punya berkemauan untuk taat. Minta itu, tapi harus dengan kesungguhan. Nah, kalau itu Tuhan berikan, maka kita akan lebih mudah untuk memiliki hati yang murni, hati yang tulus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang takut akan Tuhan. Menjadi taat juga tidak menjadi perkara yang terlalu sukar. Berikan aku hati yang memuji Engkau. Tapi memang dasar untuk meminta itu harus datang dari hati. Nah, ini kiranya menjadi seperti dorongan yang baru untuk kita bangkit. Jangan kita menyerah pada keadaan hati kita yang menurut kita gak ada hati yang sungguh-sungguh sama Tuhan, gak ada yang takut akan Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, yang merindukan Tuhan. Jangan merasa langsung ya udah hidup saya begini, enggak. Tapi melalui sharing ini ada pewahyuan yang baru, motivasi yang baru untuk dalam hari-hari kita meminta pada Tuhan. Bulatkan hatiku untuk takut, ciptakan hati yang baru yang mau taat, perbaharui batinku dengan hati yang bersemangat, yang mencintai Tuhan, yang merindukan Tuhan. Kalau itu dilakukan diminta dengan sungguh-sungguh, dengan sungguh-sungguh aja, apalagi disertai puasa, Tuhan di dalam alam roh kita percaya Tuhan akan melakukannya, dan kita akan merasakan, kok tiba-tiba hati saya punya kemauan yang berbeda ya, punya kerinduan ya, punya kemurnian dan ketulusan untuk melakukan segala sesuatu. Minta itu, karena saya pun merasa bersemangat untuk lebih lagi setelah tahu firman ini. Sama seperti tadi saya katakan, ketika kita tahu Engkau Allah yang sudi mengampuni, kalau aku mengakuinya, Tuhan akan mengampuni, bahkan menyucikan aku dari segala dosa. Karena dalam perjalanan ini kan siapapun, bahkan hamba Tuhan pun tidak terlepas dari mungkin hilaf, salah, jatuh dalam pelanggaran gitu ya, bahkan dosa. Darah itu masih berkuasa untuk menyucikan kita. Kalau kita tahu ini kan akhirnya kita nggak tertuduh. Nah, demikian juga kebenaran yang dibukakan hari ini. Kalau kita ternyata tahu Tuhan akan memberikan kita, Tuhan akan menolong kita untuk mau bersedia melakukan untuk pembaharuan batin, memberikan hati yang takut akan Tuhan, sehingga kita menjadi mudah untuk mengikut Tuhan. Perbarui hatiku setiap hari, doakan itu. Dan lihat nanti kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh, kita jadi punya kemauan yang besar untuk takut Tuhan, untuk mengasihi Tuhan, untuk taat, untuk melakukan semuanya seperti untuk Tuhan. Dan bahkan itu bisa diperbaharui setiap
hari demi hari. Kalau kita terus merindukan, terus minta ditambahkan, dan Tuhan bersedia melakukannya. Karena itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Gitu ya. Nah, kiranya rema poin yang luar biasa ini membuat kita bangkit lagi, meminta kepada Tuhan hati yang yang takut Tuhan, yang mencintai Tuhan, yang peduli kepada orang. Minta Tuhan perbaharui setiap hari. Gitu ya. Nah, ini saja yang saya mau bagikan pada kesempatan ini. Kiranya kita termotivasi dan mau memintanya dengan kerendahan hati dan kesungguhan kepada Tuhan. Dan orang yang melakukannya tepat seperti yang dilakukan pemasur, minta hati yang takut, bulatkan hatiku untuk takut, perbaharui batinku, maka dia akan merasakan hal yang berbeda di dalam batinnya. Dan dalam pengiringan Tuhan pun akan berbeda, gitu ya. Selamat menjelang doa pagi untuk kita sekalian. Semangat berpuasa kepada all MTRC yang terus bersemangat dalam berpuasa. Semangat Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.